Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat siswa kelas 3 SD Negeri Merisen 1. Berjumpa kembali dengan Bu Indah dengan pembelajaran masih secara daring. Ibu harap anak-anak tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Yuk, mari berdoa bersama. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa berjumpa seperti sedia kala. Untuk hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran 5 dan 6 untuk hari ini kita akan mempelajari 3 buah materi. Materi yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan dengan spora dan mencangkok. Materi kedua, kerjasama di lingkungan sekolah dan rumah. Dan materi yang terakhir yaitu penyelesaian masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pembagian. Yuk, disimak bersama-sama dengan seksama. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan umbi. Untuk hari ini, kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Masih ingatkah kalian apa itu spora? Ya, spora merupakan alat perkembangbiakan yang berfungsi seperti biji, akan tetapi ukurannya sangat kecil. Lalu, spora bisa kita temukan di mana? Spora terdapat pada daun tumbuhan bagian belakang, berbentuk serbuk dan disimpan di kotak spora yang disebut sporangnium. Adapun contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora antara lain yaitu tumbuhan pak-pakwan. Contohnya seperti pakis dan suplir. Lalu ada lumut dan yang terakhir gagak. Tanaman selain berkembang biak secara alami, ada juga beberapa jenis tanaman yang bisa dikembangbiakkan secara buatan. Masih ingatkah kalian apa itu perkembangbiakan buatan? Ya, perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Seperti contoh pada gambar tersebut, yaitu mencangkok. Untuk hari ini kita akan belajar beberapa hal mengenai mencangkok. Sebelum melakukan pencangkokan, kita perlu menyiapkan alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan, antara lain pisau, tabuh kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Adapun langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Langkah yang kedua, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian, langkah yang ketiga, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik yang telah dilubangi, lalu diikat dengan tali. Selanjutnya, langkah yang keempat, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Dan yang terakhir, setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Teknik mencangkok banyak digunakan oleh petani buah karena mencangkok tanaman adalah cara yang paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan mencangkok. Kelebihan atau keuntungan yang pertama yaitu tanaman hasil mencangkok tumbuh dengan cepat. Sedangkan kekurangannya, tanaman hasil mencangkok lebih mudah roboh jika dibandingkan dengan tanaman yang berkembang biak dengan biji atau tanaman yang berkembang biak secara alami. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan biji biasanya lebih kuat. Kelebihan yang kedua yaitu sifat yang dihasilkan akan sama dengan tumbuhan induknya. Misalnya, jika kita mencangkok pohon mangga yang berbuah lebat dan
berasa manis, otomatis hasil cangkokannya akan berbuah lebat dan manis juga. Sedangkan kekurangannya, akar tanaman cangkok lebih rapuh. Kelebihan yang ketiga yaitu tumbuhan hasil mencangkok akan lebih cepat berbuah. Sedangkan kekurangannya, umur tanaman akan lebih singkat. Kelebihan yang keempat yaitu ukuran pohon tidak setinggi pohon yang ditanam dengan biji. Sedangkan kekurangannya dibutuhkan perawatan ekstra atau lebih dari awal mencangkok sampai menanam pohon. Berikut ini ibu mempunyai contoh cerita yang berhubungan dengan mencangkok. Adapun soalnya adalah sebagai berikut. Ayah memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu berbuah sebanyak 141 buah. Ayah ingin menyimpan jambu tersebut dalam 3 keranjang. Isi setiap keranjang sama banyak. Berapa banyak buah jambu yang ada di setiap keranjang? Untuk menyelesaikan permasalahan dalam soal cerita tersebut, kita bisa menuliskan kalimat matematika dalam bentuk pembagian, yaitu 141 dibagi 3. Pertama-tama kita tempatkan bilangan 141 berada di dalam, kemudian yang bilangan 3 berada di luar. Selanjutnya kita bagi bilangan 1 yang menempati tempat ratusan dibagi 3. Karena 1 dibagi 3 tidak bisa, maka kita bagi bilangan selanjutnya, yaitu di sebelah 1, yaitu 4. Menjadi 14 dibagi 3. Kemudian, karena 3 dikali 4 hasilnya 12, kita tuliskan 4 berada di atas, kemudian yang 12 di bawah bilangan 14. Kita kurangkan 14 dikurangi 12 hasilnya 2. Kemudian yang satuannya kita turunkan menjadi 21. 21 dibagi 3 yaitu hasilnya 7. Karena 3 kali 7 hasilnya 21. Kemudian kita kurangkan 21 dikurangi 21 hasilnya adalah 0. Jadi 141 dibagi 3 hasilnya 47. Jadi tiap keranjang berisi 47 buah jambu. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang pentingnya kerjasama. Kerjasama selalu melibatkan orang lain dalam pelaksanaannya. Dalam bekerja sama pasti menimbulkan keberagaman. Perbedaan dalam bekerja sama harus dikesampingkan, sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik. Berdasarkan gambar tersebut, kita harus bekerja sama dengan semua warga sekolah agar lingkungan sekolah tetap bersih dan nyaman untuk belajar. Adapun kegiatan merawat lingkungan sekolah bersama-sama yang bisa kita lakukan antara lain. Yang pertama, menanam dan menyiram tanaman. Yang kedua, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Dan yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam kehidupan masyarakat. Keluarga menjadi lingkungan yang paling tepat dalam menanamkan nilai kerjasama yang baik. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan perannya masing-masing. Kita harus bekerja sama dengan semua anggota keluarga agar lingkungan rumah tetap bersih dan asri. Ada beberapa kegiatan merawat lingkungan rumah bersama-sama yang bisa kita lakukan. Yang pertama, merawat tanaman dengan baik seperti menyiram, memberi pupuk, mencabut rumput liar secara teratur. Yang kedua, kerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Misalnya, kamu menyapu dedaunan, ibu membersihkan jendela, ayah memotong rumput. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Masing-masing perlu menyadari tugas dan kewajibannya dengan baik.
sehingga pekerjaan rumah dapat diselesaikan dengan cepat dan kerukunan dalam keluarga dapat terjaga. Demikianlah video pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.